Assalamualaikum, Anda Bapak Malimonai, ketemu lagi bareng Cang Wahab dan juga Pak Yusrizal yang selalu setia ngawani Anda Bapak Malimonai ya untuk memberikan informasi-informasi terkini ya untuk Anda Bapak Malimonai. Ya Anda Bapak Malimonai, sebelum kita lanjutkan kali ini, jangan lupa aja Anda Bapak Malimonai untuk terus nonton yang namanya YouTube Kayak Agung Radio, dan jangan lupa Anda Bapak Malimonai diklik di tombol subscribe itu, jangan lupa di like dan di komen, terutama share dengan yang lainnya supaya kita termotivasi untuk mengupload video-video yang selanjutnya. Jangan lupa Malimonai, ya pun. Nah, di sini yang lebih tertarik ini Jang Wahab ini, Pak Yusrizal, dengan cerita-cerita dongeng di masa lalu. Karena ya walaupun Mak Mano tidak mandang usia sih yang namanya dongeng ya. Ya anak-anak, apalagi anak-anak yang ngomong dewasa ya pengennya yang namanya kisah-kisah masa lalu, ya termasuk salah satunya adalah dongeng itu. Itu sampai sekarang Jang Wahab mania dalam artian apa sih? Itu kehidupan masa lalu, seakan-akan terbawa ke masa lalu. Yang namanya masa lalu, apalagi dongeng-dongeng unik ya. Nah di sini ada dongeng-dongeng yang memang Jang Wahab terngiang ya, pernah dengar sih, yang namanya harimau pengen jadi raja. Nah itu bahasa kayaknya mungkin lebih disempurnakan lagi oleh Pak Yusrizal ya. Nah di sini nih, itu sebenarnya menceritakan tentang apa sih yang namanya harimau tapi kepengen jadi raja. Logikanya ya mana sih? Ya mungkin tidak masuk logika, cuman yang namanya dongeng ya kepengen tahunya lebih besar. Kayak itu. Begini. Jadi Wahab ya. Saya sebenarnya kalau dipancingi untuk menceritakan masalah ungkapan-ungkapan dongeng bahwa saja kalau dongeng untuk posisi daripada sastra bagi masyarakat Kayu Agung dongeng-dongeng itu merupakan suatu bentuk pesan dan kesan yang disampaikan kepada pendengar, entah itu anak-anak atau dewasa, yang sifatnya jarang sekali menemukan ketuntasan. Karena pada akhirnya dongeng itu merupakan cerita yang tidak bisa dikatakan ada ujungnya. Berarti rasa penasaran terus. Nah, tadi diungkap bahwa harimau ingin menjadi raja. Kalau dalam bahasa Kayu Agung itu halimawong kepingin jadi raja. Berarti kan dalam ungkapan ini bahwa sosok harimau dia tuh kepingin menjadi seorang pemimpin. Sebenarnya dongeng halimawong kepingin jadi raja ini kan, ini suatu dongeng yang mulai ada di abad ke-19 ini itu di awal-awal sekitar tahun 50-an ke atas kan. Dan bahkan dongeng harimau kepengen jadi raja ini kan, ini sempat katakanlah di surat-surat kabar kan, di majalah-majalah, banyak sekali penggemarnya. Luar biasa. Makanya Jang Wahab juga tertarik dengan judul ini. Karena pada hakikatnya begini posisi seekor harimau harimau itu bagi masyarakat Kayu Agung memang dianggap jenis hewan yang katakanlah pemakan daging Kemudian lagi dia termasuk hewan ganas, dan di balik keganasan dan dia sering makan daging Nah, harimau sering juga dijadikan sebagai hewan lunak penuh dengan kasih sayang. Nah, diungkap dalam dongeng bahwa seekor harimau kepengen menjadi raja kan,
ini ungkapannya bahwa dia itu kepengen selama ini dia diberikan stempel oleh masyarakat atau cap oleh masyarakat bahwa harimau itu adalah hewan yang menakutkan. Nah, tetapi di sini dia kepengen menjelma menjadi sosok yang bisa mengayomi lingkungannya. Jadi perumpamaan seekor harimau tadi, harimau tadi itu bukan harimau yang sebenarnya, tetapi digambarkan bahwa sikap manusia yang selama ini dikenal ganas, garang, ya, kasar, tapi dia punya naluri hati kepengen menjadi seorang raja yang sifatnya mengayomi sama masyarakatnya. Gitu. Jadi itu yang didongengkan itu bukan sosok harimau sebenarnya, bukan ya, perumpamaan. Ya. Tapi kalau sosok harimau sebenarnya pengen menjadi raja hutan misalnya, di antara sesama hewan. Oh, ini diibaratkan. Diibaratkan. Nah, kalau boleh tahu pengibaratan itu pada saat itu di masyarakat suku Kayangu ya? Iya. Karena begini nih Pak ya. Masyarakat Kayu Agung itu menilai bahwa harimau itu merupakan hewan yang ganas, hewan yang kasar, pemakan daging dan sebagainya. Tetapi ada juga yang menilai bahwa harimau itu walaupun kejam, ganas, kasar, ada banyak yang bisa dijinakkan. Keunikan dari dongeng harimau wong kepingin jadi raja itu, nah cita-citanya itu di ending cerita itu, walaupun menurut Pak Yusijal tadi bahwa cerita di dalam dongeng itu tidak putus-putusnya, ada rasa penasaran, ingin tahu, akhirnya tidak berujung. Tapi inti dari cerita itu terkabulkah si harimau itu ingin menjadi raja itu? Nah, ini satu kecualian di Wahab dongeng harimau kepingin jadi raja ini kan, ini jarang sekali disampaikan ke hadapan anak-anak. Kebanyakan karena dia ini pada masa-masa tahun 70-an, tahun 60-an tuh sering dimuat di surat kabar. Jadi dongeng-dongeng ini disampaikan secara tertulis kan. Beda dengan yang disampaikan secara lisan kepada anak-anak kan, karena kalau kepada anak-anak begitu mereka tertidur kan, cerita itu putus kan. Tapi dalam bentuk tertulis ini ada kesan endingnya. Endingnya. Apalagi yang menanggapi adalah usia-usia tua dan yang sudah ini mampu menganalisa dengan rangkai kehidupan bahwa ending daripada harimau kepingin jadi raja ini tercapai. Tercapai dikarenakan dia ini menampakkan prinsip kehidupannya untuk mengayomi masyarakat lemah itu sangat dibuktikan dalam perumpamaan bahwa harimau ini bukan harimau yang sebenarnya, tetapi sifat daripada manusia. Kepengen jadi raja. Dan ending cerita itu memang jadilah dia raja. Jadi raja. Cuman terkadang nih jadi raja. Tapi si yang bercita-cita pengen jadi raja itu konsisten ya dengan apa yang diinginkan ya. Itu kebanyakan nih namanya kehidupan Pak Yusijal yang namanya keinginan untuk menduduki sesuatu atau kekuasaan, setelah itu lupa segala-galanya. Tapi sebenarnya begini
Dalam pengamatan ini, karena saya juga pernah menyimpan lembar-lembar surat kabar koran ya. Di situ memang ada pro dan kontra daripada masyarakat kan. Tidak senang kalau si Anu tuh jadi raja. Nah, itu kan benar. Ya. Di bagian lain kami senang karena dia tuh begini-begini ya. Nah, di mana letak ketidaksenangan sebagian masyarakat terhadap pengistilahan harimau tadi kan? Karena ya orang tahu yang namanya hewan ganas, tetap ganas itu lah. Ke situ. Iya. Tapi sebagian yang ada rasa pro kan, mereka itu ya menyadari tidak semua hewan ganas itu ganas hati kejam. Iya benar. Iya benar. Ya terbukti hewan ganas tersebut ya bisa dipelihara. Iya. Bisa dijinakkan. Ya. Kalimatnya Bapak Molemana itu dia ya. Jadi unik nih ya cerita ini ya. Cerita harimau ingin menjadi raja. Iya. Itu pengibaratan pengistilahan. Tapi dari bahasanya pun itu sangat ini unik ya untuk diangkat jadi satu cerita ya. Benar ya. Kemasan itu lebih keren lagi kali ke depannya. Jadi ada beberapa pesan untuk dongeng mengenai ini tadi. Ya, terutama untuk masyarakat kita, terutama adik-adik generasi muda ya, terutama ya kalangan pelajar kan. Sekarang ini kan negara kita atau dunia sekarang kan itu merupakan dunia elektro boleh dikatakan ya. Nah, kalau adik-adik mau mengangkat cerita ini kan, kamu kemas menjadi sebuah tontonan, entah dia itu film pendek kan, ataupun bentuk-bentuk cerpen, ataupun bentuk-bentuk ya film-film layar lebar. Kami siap membantu membuatkan data-data akurat ya, gambaran-gambaran daripada dongeng tersebut. Iya. Dan lebih unik lagi mungkin kalau kita analisa dihubungkan dengan kehidupan sekarang, banyak kan memang ini Pak Isijal keinginan seseorang tuh pengen jadi pemimpin. Tapi kenyataan itu makanya di judul ini Jangwab sangat tertarik dengan realitas sekarang. Dan di sini ada unsur pendidikannya, ada pesan moralnya. Yang apa? Karena itulah tadi, yang namanya raja, yang namanya kekuasaan itu bisa tidak terlepas dari yang namanya, itu tadi, konsistenan ya apa yang sudah cita-cita. Dan harapan kita di sini sesuai dengan apa yang diungkap oleh Pak Isijal tadi, karena dia ingin jadi raja, ingin mengayomi masyarakat, pada saat jadi raja dia terbukti. Itu kan kiasan Pak. Ya Pak, kalau itu Bapak Molemana mungkin ada sesuatu lagi yang saya rasa itu tadi lah. Kalau bagi adik-adik atau ada beberapa kelompok masyarakat ya yang kepengen mengangkat ini menjadi sebuah cerita, baik itu tertulis maupun secara film silakan hubungi kami untuk meminta data-data lengkap tentang dongeng harimau kepingin jadi raja tersebut. Baik, kalau Bapak Molemana, kita cukupkan dulu cerita dongeng harimau kepingin jadi raja, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Molemana. Jangan Wahab akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.